Kalau mau ikut pencak silat NU Pagar Nusa, ini harus mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa ba'da hadratul qurama, para bapak alim ulama, para kiai, jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Wuluan dan Ranting yang kami hormati, sahabat-sahabat, bapak-bapak, pengurus pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Cabang Wuluan dan juga Ranting sewilayah Kecamatan Wuluan yang kami banggakan, seluruh anggota Pagar Nusa yang kami banggakan. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya kalian Allah dipun takdiraken saged hadir, saged kempal dalam rangka pengukuhan santri baru dari Pagar Nusa angkatan tahun 2020 dan juga sekaligus harlah peringatan hari lahirnya pencaksilat NU Pagar Nusa dan sekaligus tasakuran. Mudah-mudahan kehadiran kita ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam mugi penjatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya suri tauladan kita, panutan kita yang harus kita teladani dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada penata acara yang pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan ular-ular khususnya kepada anak-anak kami anggota Pagar Nusa yang ada di Ranting Kesilir. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya tadi mau matur pakai bahasa Jawa, ini anak-anak saya yang muda-muda ini ajaknya keren-keren. Kalau pakai campuran mawon ya. Ketepatan karena saya yang diberi amanah mimpin dari Pagar Nusa Cabang Wuluan, sehingga saya dianggap paling sepuh karena yang paling lama. Sebenarnya banyak teman-teman seangkatan saya yang masih aktif. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa ketemu sebagian. Yang Pagar Nusa Wuluan
mulai berdiri tahun 1991, 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai malam hari ini masih eksis, masih tetap hidup dan masih bergerak dan berkembang. Dan ketuanya masih ganti 2 kali. Yang pertama berdiri yang menjadi ketua pagar Nusana Cabang Uluan, karena dulu yang mendirikan langsung Jamiah Nahdlatul Ulama dipegang oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dawam Wahid yang sekarang menjadi Suriah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Uluan. Karena beliaunya sebagai pengurus MBCNU, maka pada tahun ketiga dilimpahkan pada saya, karena saya yang paling muda waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang mau ganti, sehingga sebenarnya sudah waktunya ganti. Banyak yang senior-senior, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan nanti bisa menjadi lebih baik. Tapi yang paling kita pegang adalah, saya titip dulu ini kepada adik-adik, khususnya santri baru dan seluruh warga Pagar Nusa. Yang harus kita pegang, saya titip, tadi saya disampaikan oleh Mas Heri, kita ikut Pagar Nusa itu harus punya tujuan, atau bahasa keren sekarang itu visi misi. Opposite visi. Sampai semua harus punya angan-angan. Noto niat, ini titipan saya yang beribukan. Kalau mau ikut pencak silat NU Pagar Nusa, ini harus noto niat, visinya kudu podo dengan visi dan misinya Pagar Nusa. Apa tujuannya? Tujuan yang utama adalah, karena kita adalah banomnya Nahdlatul Ulama, maka tujuan utama adalah mengamalkan dan mempertahankan Islam yang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah di tengah-tengah masyarakat. Ini yang paling penting, bahwa kita Pagar Nusa ada itu karena ingin mempertahankan dan mengamalkan Islam ahlu sunnah wal jamaah di bawah Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini harus kita camkan dulu. Kadang-kadang akhir-akhir ini Pagar Nusa salah arah. Wis pokoknya Pagar Nusa itu sing iso silat tok, atlet saja, bukan. Pagar Nusa didirikan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama sebagai pagar dan bentengnya Nahdlatul Ulama. Pagar itu tidak hanya, saya ingatkan, tidak hanya jejer-jejer jogo pengajian, jejer-jejer jogo ulama, tidak, tapi juga memagari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tugas kita adalah mengamalkan dan mempertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus paling dijaga, bahwa Pagar Nusa misinya adalah ini. Ini yang misi yang paling utama. Mengapa kita harus menjaga? Sebab akhir-akhir ini Nahdlatul Ulama ini sudah digerogoti dari berbagai lini, khususnya para generasi muda. Sing nom-nom mulai dipengaruhi. Contoh yang paling kecil saja, yang paling kecil, banyak akidah kita mulai tergerogoti. Ini hati-hati. Ada yang mengatakan juga dia ahlu sunnah wal jamaah. Dulu membid'ahkan tahlilan. Ya.
Akhirnya kita itu tetap bertahan, kita mengamalkan tahlilan. Akhir ini muncul dia wis kadung uyut kono tahlilan itu bener. Akhirnya tidak tahlilan lagi, gengsi jeneng tahlilan, akhirnya diganti kalimat thayyibah. Istighosah diganti doa bersama. Loh, tahlilan, istighosah itu adalah amalan Nahdlatul Ulama. Sekarang sudah banyak undangan itu karena yang membuat itu dari fotokopi acara doa bersama. Ini NU mulai kehilangan ciri khasnya. Padahal kalau dulu acaranya ya tahlilan diganti doa bersama, lebih keren. Tapi ini sudah mulai membelokkan bahasa ini. Padahal tahlilan ini sudah dikemas oleh para guru-guru kita, kiai-kiai kita. Namanya dibuat tahlilan itu memang untuk memasyarakatkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya ini contoh kecil mulai dibelok-belokkan. Istighosah diganti doa bersama. Maka pagar Musa itu wajib hukumnya harus bisa dan mengerti istighosah. Ya kudu iso tahlilan. Dan itu adalah harapan orang tua. Dan inilah yang namanya pagar-pagarnya Nahdlatul Ulama. Ini titipan puisi yang pertama dulu. Karena siapa yang menjaga Nahdlatul Ulama ini kalau tidak kita yang generasi muda. Nah, pagar Musa ini kita belajar menjadi seorang kesatria. Lek melu pagar Musa itu belajar pencak silat. Kalau sudah pencak silat dohir itu namanya olahraga. Kalau sudah pencak silat batin namanya olah jiwa. Olah jiwa caranya ya istighosah, ya wiridan, ya sholawat. Nah, itu olah batin. Kita tapi juga harus bisa olahraga. Makanya sampai dilatih push up yang 100. Jadi sudah digerak-gerakkan silat-silat dohir ini tujuannya untuk bagaimana kita secara pribadi kuat, tapi secara hati juga kuat. Ini titipan saya dulu. Jadi pagar Musa sebagai generasi dari Nahdlatul Ulama, penjaga Nahdlatul Ulama itu harus kuat dohir, kuat. Dohirnya kita percaya diri, kita bisa menangis, kita bisa membela. Tapi secara batin kita juga kuat karena prinsip kita ini ditulis di situ. La ghaliba illa billah. Ingat, kita prinsipnya satu. La ghaliba illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa pertolongan Allah. Kita harus yakin dulu pertama bahwa kita menang itu atas pertolongan Allah. Bukan kita menang karena kita kuat fisik ping 100, push up ping 100, biji sitok. Itu bagian dari latihan kita. Tapi sesungguhnya la ghaliba illa billah. Makanya sering saya wanti-wanti pagar Musa ini selalu saya sampaikan. Kita punya moto 5S. Giling-giling. Harus 5S ini dipegang. Ibu-ibu, bapak-bapak, niki putrane. Lek melu pagar Musa harus punya prinsip 5S. 1. Lek melu silat pagar Musa, lek melu pencak silat nomor 1 kudu sholat. Lek enek pagar Musa kok gak sholat, ini perlu dipertanyakan pagar Musanya. Makanya sekarang itu juga banyak perguruan-perguruan pengen numpang di pagar Musa karena pengen numpang tenang, karena pagar Musa pengen Nahdlatul Ulama. Tapi ternyata ini di dalamnya tidak sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Wah, ini pendekar-pendekar pagar Musa kok gak sholat, ini namanya lucu. Nah, disinilah maka pagar Musa misi yang pertama harus sholat. Melu silat kudu sholat. Nah, ini penting. Renek perguruan, makanya kadang-kadang pokok ada perguruan silat-silat kabeh wis pokoke melu pagar Musa ora apa-apa, lha ora sholat. Akidahnya menyimpang. Inilah lucu namanya. Maka ini yang harus dijaga. Yang ketiga,
kedua lek mari sholat kudu akeh maca sholawat. Yang guru-guru kita, bapak ibu kita, kiai kita lek pesen lek pengen selamat, uripe barokah, sing akeh maca sholawat. Jadi arep pagar Musa kudu akeh maca sholawat. Laku-laku meneng-meneng maca sholawat. Jangan sampai sholawat itu hilang. Kita mempertahankan itu salah satu misi kita yaitu maca sholawat yang piye yang paling pendek itu sholawatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad apa? Shallallahu ala Muhammad. Mana maca shallallahu ala Muhammad. Insya Allah selamat. Makanya la ghaliba illa billah. Maka pagar Musa kudu akeh maca sholawat. Nek sampeyan pagar Musa sing akeh maca sholawat. Kurang ampuh sholawate nanti ngono ke kiai-kiai, ke guru. Sholawat sing apa sing paling ampuh. Nah, ini supaya kita lebih hidupnya selamat dan hidupnya berkah. Silat, sholat, sholawat. Sing nomor 3 kudu suluk. Apa suluk ini? Nah jadi guru-guru kayak zikir lan suluk jangan dilali. Apa suluk? Suluk ini kan cara Jawane ngambah dalan nuju marang Gusti Allah. Nek sampeyan ndelok toreko nanti ada waktunya suluk. Wiritan nyedek ning Gusti Allah. Artinya kita harus ada di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara wiritan, zikir. Lari pagar Musa lakukan wiritan, kurung la goli batilah. Lari pagarnya makanya belajarnya harus genep. Ison nyotos nangkis, yo ison nyuwuk. Pagar Musa ini akhir-akhir ini diguyu kalau belum ada Pak Asponi ya sebelum biar pagar Musa itu mesti ahli nyuwuk. Ekor atraksi so sembarang, nah sekarang nggak wani tirakat. Maka kudu banyak zikir dan wiritan nuju marang Gusti Allah. Artine pagar Musa kuwi kudu olah jiwa. Lainnya jenenge tenaga dalam, ada asma macam-macam. Sekarang ini dipek tonggone awake dhewe. Wah diarani luwuk, diarani asma. Jenenge apa? Ruqyah. Sampai sing duwe sing pertama. Indonesia itu dulu kiai-kiai ampuh-ampuh. Tukang asma, tukang luwuk, macam-macam itu kan ampuh. Saiki kiai-kiai itu nek tonggone awake dhewe sing kok cekak lho. Gawe jenenge ruqyah. Lu ekor kadang-kadang katut. Gitu ruqyah misalnya. Lah kok nulis penggaweane wis mulai biyen tukang luwuk kiai-kiai itu semua ampuh-ampuh. Tonggone dhewe gitu. Ruqyah, titik ruqyah. Nek dukun uga. Kiai uga tapi ruqyah lah. Ini mulai kita omongan itu ini. Maka inilah kewajiban kita, santri-santri ini tetap kita pertahankan. Makanya kiai dulu jenenge asma, karena apa asma? Karena kita ingat zikir dengan asmaul husna. Iling Gusti Allah. Nah, ini makanya berat ke depan Nahdlatul Ulama ini harus kita jaga bersama-sama. Nah, makanya kudu suluk wiritan kayak besok kemarin insya Allah sudah bijak wiritan berapa malam di sini. Untuk takarub kepada Allah, mendekatkan kepada diri kepada Allah. Karena kita yakin bahwa kita la ghaliba illa billah. Bukan hanya lambang tapi di dada kita. Lewis melok silat, kudu sholat, oke sing maca sholawat, yo nglakoni suluk, zikir ning Gusti Allah, wiritan. Sing kelima harus jadi satria. Agar bisa kudu satrio. Satrio ini salah satunya milih ngajari Tangga Joko nuruk tanpa bolo kalah tanpa ngasih. Artinya kita tidak pernah membanggakan pagar Musa ini besar. Ayo kita kemana-mana. Ini banyak yang ingin begitu. Saya dulu ojo pagar Musa tujuannya duduk kuwi. Ingat pagar Musa tujuannya bukan itu. Ayo Pak, kalau pagar Musa pokeh koncone ben keterahibat jangan. Pokeh pagar itu pakai hak jember boleh 30.000.
tapi saya dengarkan. Mengapa? Karena tujuannya bukan itu. Kalau kesatria itu dulu tak ceritani dulu. Bapak-bapak kita yang ahli pencak silat, dulu itu silat itu kembangan. Itu dilatih kesatria. Artinya apa? Lewat adepan itu orang langsung ngomong prok. Seni dulu. Lewat siap gak oleh dipukul. Maka butuh bersongkok. Bisa nyebrok dari songkok berarti ampuh. Artinya apa? Melangkah itu langkah 14-an, ada langkah 17-an, langkah 24 munyerek sih. Siap karena seni indah. Dia tidak akan pukul lawan kalau lawannya nggak siap baru bodoh siapa pukul. Kalau nggak dipukul dia hanya begini saja. Itu artinya apa? Jiwanya kesatria tidak akan pukul orang, tidak akan pukul lawan kalau dia tidak pukul kita. Makanya silat itu pertama itu harus buka. Nggak oleh silat langsung gegem kabeh tidak boleh. Itu aturannya silat tidak begitu. Filosofinya pencak silat itu pertama harus mas buka dulu. Kok kan dikepuk? Jatuh. Namanya kesatria. Lawannya jatuh tidak akan dipukul, biarkan mundur. Nggak meles. Saya ini diajari mengarah ini. Kan serantan Pak. Jangan. Ini tuh. Jangan kita terpengaruh oleh majunya budaya. Dulu itu guru-guru kita, kiai-kiai kita itu diajari seni itu karena apa? Biar melatih jiwanya seorang kesatria. Tidak akan pukul orang yang tidak siap, orang yang tidak salah tidak akan kita salahi. Tapi kalau kita digara-garai, kok wis kena bener baru kita melawan itu pencak silat. Makanya silat itu filosofinya silat itu siji kudu luwes. Ora oleh silat tidak boleh harus luwes. Siji kudu luwes. Artinya filosofinya urip ning alam donya kuwi kudu luwes. Makane NU itu tasamuh, tawazun, itidal itu nanti pelajarannya angel. Nah, itu artinya silat itu kudu luwes, enggak boleh syukur ini masalah sebenarnya urip. Kalau kalimat silat kena masalah ini kamu bukan itu luwes. Oh ya wis gak apa-apa dhisik kita kalah, kita luwes. Itu namanya latihan jiwa kita menjadi luwes. Hidup kuwi luwes, tidak harus ngotot, tidak harus kaku. Tapi ketika bentur harus tegas. Saya ingin mengistilahkan silat itu pertama luwes, yang kedua tegas. Ketika mukul dia kan ngotot, tegas. Ketika ada persoalan yang memang harus dihadapi dengan tegas, maka kita tegas. Luwes, tegas. Yang ketiga kudu pantes. Ojo sampai arek pagar nusa ora pantes. Maksudnya akhlak kita di masyarakat, di keluarga, di lingkungan pagar nusa kudu pantes. Akhlaknya kudu apik, akhlaknya kudu bagus. Makanya silat itu siapa orang itu mereka. Artinya supaya sampai deh hidup bermasyarakat itu nanti pantes, oh ya. Silat pagar nusa tampilnya harus pantes. Jangan terpengaruh. Kurang gagah Pak, bahaya. Malah nggak boleh. Itu ajaran guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan kita harus pantes. Makanya level pencak silat pagar nusa siji kudu luwes, loro tegas, nomor 3 kudu pantes. Artinya akhlak kita jaga dimanapun kita berada. Ini titipan saya kepada adik-adik. Bapak Ibu, putra putrinya yang ikut pagar nusa, jangan membayangkan oleh melok pagar nusa itu dilatih jotosan, lingkungan jotos itu. Tidak begitu. Kita dilatih fisik kita, dilatih mental kita, tapi dilatih untuk bisa menahan hawa nafsu. Titip saya. Sama diajari mukul, diajari jotos, nggak boleh jotos. Gurunya silat pagar nusa itu paling angel ini. Ngajari jotos, nggak boleh jotosi. Sebab ya soro, Kang Midi ini ngajari sampai jotos. Kok sampai jotosi uang? Itu bagian kira-kira mereka. Maka nggak boleh. Kita belajar menahan diri. Kita belajar bisa memukul, tapi kita belajar menahan nafsu kita tidak boleh memukul. Oh, ini paham dulu ya. Jadi belajar ngempet hawa nafsu
nafsu ini dilatih dari sekarang. Kalau sampean kuat berarti sampean sudah mampu ngempet hawa nafsu. Itu pencak silat pagar Musa. Jadi kalau sampean sudah diajari mukul, diajari nangkis, diajari endo, diajari mengunci dan lain sebagainya, itu hanya untuk bela diri, tapi bukan untuk menyerang lawan. Aku pasti kukuh nih, malam ini saya disahkan menjadi warga pagar Musa. Sesuk aku tak jajal. Malor tidur. Wah, gayanya seorang podo karo ini. Itu bukan karakternya pagar Musa. Ingat, itu bukan karakternya pagar Musa. Semakin sampean sudah dikukuhkan ilmunya semakin tinggi, maka kita harus semakin merunduk seperti ilmunya Pak. Ojo sampai koyo suket teki bisa mangwane ning pinggir sampean harus seperti padi, harus semakin bisa semakin merunduk, semakin sopan, semakin tawaduk, iso ngekeng hawa nafsu. Ini titipan saya. Jadi pagar Musa dilatih untuk menjaga diri, mengekang hawa nafsu yang jelek dan diarahkan ke hal-hal yang baik. Itu filosofinya pencak silat. Jadi karena pencak silat Nahdlatul Ulama pagar Musa ini didirikan oleh para ulama dan kiai, dan misinya adalah sebagai Banong Nahdlatul Ulama, secara otomatis tujuan kita, misi dan visi kita adalah untuk mengamalkan dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nahdlatul Ulama. Jadi dimanapun kita berada, karena pagar Musa ini sebagai tempat tarbiyah, saya ingatkan kembali, pagar Musa ini sebagai tempat tarbiyah, artinya tempat mencari ilmu, tempat pendidikan. Zaman belajar di pagar Musa ini ada tempat pendidikan untuk melatih diri. Setelah sampai dikukuhkan untuk menjadi pelatih, maka niatnya adalah melatih untuk mengembangkan dan mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ini sebagai metode dakwah. Ingat, jadi pencak silat pagar Musa ini bukan tujuan akhir, tetapi sebagai tempat kita menempa diri, menggembleng diri untuk membekali ilmu kita menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ini semakin maju, semakin modern, tantangannya semakin luar biasa. Banyak berbagai lini dari Islam yang berbagai aliran juga mulai masuk dengan cara yang berbagai metode. Dari kelompok liberalis juga masuk. Internet sembarang kita sudah ada di genggaman kita, semuanya masuk mempengaruhi pola pikir kita. Maka pagar Musa ini hadir juga salah satunya untuk menangkal, membentengi, mempagari dari semua aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah Nahdlatul Ulama ini, dan umumnya untuk menangkal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka NKRI harga. Ayo kita bersama-sama iya-nya. Bagaimana tadi? Kalau siapa kita? NU. Pendekar? Pagar Musa? NKRI? Pancasila? Jaya, jaya, jaya. Kita bersama-sama ya. Siapa kita? NU. Pendekar? Pagar Musa. Pagar Musa? NKRI? Pancasila? Jaya, jaya, jaya. Kita harus tetap semangat bahwa kita generasi muda Nahdlatul Ulama yang ada di pagar Musa ini adalah tempat kita berkhidmah kepada NU, berkhidmah kepada kiai melalui pagar pencak silat Nahdlatul Ulama pagar Musa.
Jadi jangan minder, jangan terpengaruh oleh yang lain, bahwa kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama melalui pencaksilat Pagar Nusa ini adalah tempat kita mengabdi kepada NU, mengabdi kepada para ulama dan kiai, dan mengabdi kepada nusa, bangsa dan negara. Itu titipan saya kepada anak-anak sekalian, karena memang semuanya ini dulu guru sampean yang melatih saya, sehingga saya dianggap paling sepuh dulu. Maka saya titip ini, saya tidak ingin Pagar Nusa menyimpang, tidak ingin Pagar Nusa salah arah, hanya untuk latihan pencaksilat saja yang tujuannya ingin besar, menjadi kekuatan yang hanya untuk pamer kekuatan atau untuk melaksanakan hal yang tidak baik. Tapi Pagar Nusa adalah sebuah kekuatan untuk membentengi dan mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, membentengi Nahdlatul Ulama. Siap? Siap. Kira-kira itu Bapak Ibu, titipan saya kepada adik-adik dan bapak-bapak, kalau nyuwun dukungan nih, Bapak Ibu putra putri ini, monggo terus diawasi dan diarahkan bersama-sama. Dan jangan khawatir, di Pagar Nusa ini kita tetap di bawah bimbingan para ulama dan para kiai. Jadi yang jadi santri tetap jadi santri, jangan sampai melu Pagar Nusa malah tidak jadi santri, rajin ngaji. Ngaji kita tetap, semua ilmu kita pelajari agar kita bisa menghadapi tantangan zaman besok di masa yang akan datang. Saya kira itu biar tidak terlalu malam, karena kalau terlalu malam nanti kita protokol kesehatan itu tidak boleh terlalu lama. Kita bertemu tidak boleh terlalu lama. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Intinya kita jaga kesehatan kita. Kita harus sehat jasmani, sehat rohani. Dan pencaksilat Pagar Nusa ini menjaga sehat jasmani dan juga menjaga sehat rohani. Kita jaga agar kita tetap menjadi generasi muda yang sehat, generasi muda yang bisa mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan yang terakhir kami ucapkan selamat kepada anak-anakku yang dikukuhkan pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kita semua selalu mendapat pertolongan dari Allah, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai saat ini, ketika panjenengan semua menjadi anggota, menjadi santri Pagar Nusa, maka harus bersama-sama tetap mempertahankan, menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jangan lupa kita tetap mohon bimbingan kepada para ulama, para kiai, dan para sesepuh kita agar kita tetap di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.